Selamat pagi dan selamat datang di ruang rapat Astina SMP Negeri 1 Kupang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kupang, yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 1 Kupang, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kupang, komunitas Desa Belajar Bali, serta anak-anak OSIS yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Doa, 4. Sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kupang, 5. Sosialisasi program BBGZ, yaitu 1. Analisis bagja oleh Bapak Nyoman Arianto, 2. Pemetaan 7 aset sekolah oleh Bapak Oyan Alseminata dan Bapak Nyoman Arianto, 3. Diskusi 7 aset sekolah, 4. Program forecast BBGZ dan kolaborasi. Selanjutnya, kesan dan pesan dari Bapak Komite SMP Negeri 1 Kupang terkait dengan program yang sudah diterapkan, 8 penutup dan 9 foto bersama. Demikian tadi acara yang dapat dibacakan. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan untuk berdiri.
bisa berkumpul dan ikuti acara sosialisasi program di pagi hari ini. Dengan mengaturkan Purnastuti Om Swastiastu. Pada Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Wakil Sekolah dan guru penggerak CGP yang dalam hal ini untuk memfasilitasi kegiatan dan merancang program ini yang juga saya banggakan. Pada Bapak Ibu guru dan anak-anak yang saya cintai dan pegawai juga hadir di tengah-tengah kita, tentunya hari ini kita merasa berbahagia karena di sekolah kita ini dari 2 CGP ya akan melaksanakan dan menyusun sebuah program yang akan disosialisasikan di pagi hari ini, yaitu BBGSET gitu. Nah, ini adalah langkah baru dan terobosan baru yang nantinya bisa berdampak kepada murid dan juga kepada semua warga sekolah. Memang dalam hal ini program yang sudah pernah kita laksanakan namun belum ada yang mewadahi, ya, bahkan sudah pernah dipraktekkan oleh anak-anak pramuka ya. Nah, untuk menindaklanjuti hal positif yang sudah pernah, ini perlu wadah. Nah, bagaimana kita bisa membuat sebuah program yang berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang timbul dan akan dijawab melalui program ini. Bagaimana program BBGSET ini bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk menggali atau menanamkan bagaimana anak-anak itu berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan dan tentu dalam menjawab tantangan di masa depan. Ini khusus kepada anak-anak yang kreatif. Yang kemarin ketua OSIS, ya, kalau tidak salah ketua OSIS sudah pernah saya ajak berkomunikasi terkait podcast yang mengundang Bapak Camat, mendatangi Bapak Camat, mendatangi Bapak Kapolsek yang dekat-dekat, itu belum terlaksana. Nah, dengan program yang baru ini yang disosialisasikan hari ini, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Tentu saya sangat mendukung sekali kegiatan ini dalam rangka bagaimana kita berkontribusi, bagaimana CGP ini sebagai agen perubahan transformasi dalam bidang pendidikan ini berjalan. Tidak hanya cukup untuk dirinya, tentunya harus melibatkan baik itu guru maupun pegawai. Saya minta nanti keterlibatan dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dan Bapak Ketua Komite juga, karena kita tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak, ya, baik dari masyarakat, dalam hal ini perwakilan orang tua, tentu saja yang melebar dan meluas nanti sasarannya mungkin mengundang atau kita bisa memetik hal positif dari aset-aset yang kita miliki, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, yaitu mungkin Bapak Kepala Dinasnya nanti, yang mungkin nanti Bapak Bupatinya nanti, ya, kita mintain masukan dan saran dari program-program ini untuk memotivasi sekolah kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, sehingga generasi emas di tahun 2045 itu terwujud. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yang sedianya mengundang dari sponsor Bank Hoki, ya, mungkin dalam perjalanan, begitu juga dari pihak
komunitas desa belajar yang mungkin dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nyoman. Ya, ini melibatkan pihak-pihak tadi yang nanti kita ajak dan mahasiswa. Nah, ini mahasiswa sedang melaksanakan apa namanya di sini PKL, ya, Sispala, dan bisa kita jadikan aset untuk berkontribusi dalam program ini. Itu saya rasa cukup, ya. Kepada yang hadir hari ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk berada di sekolah ini. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan barang Om Santi. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pukuan. Dilanjutkan dengan acara sosialisasi program BPGZ, yaitu yang pertama analisis bagja oleh Bapak Nyoman Arianto. Kepada Bapak disidang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada dia oleh pembicara untuk menyampaikan analisis tahapan bagja dari program yang kami susun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, mohon izin karena layarnya sejajar dengan kita, maka saya berdiri di hadapan Ibu Bapak semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta yang berdarah sami yang mempunyai rangkaian SMP Negeri 1 Pukuan. Karena berkat bimbingan dan restu dari beliau, acara ini bisa terselenggara, dan kami punya ide-ide berdua dengan Pak Wenarse dalam hal ini sebagai CGP untuk mewujudkan prakarsa perubahan di SMP Negeri 1 Pukuan. Tahapan bagja dari program ini namanya adalah program podcast BPGZ. Kalau dipanjangkan lagi, podcast BPGZ itu bincang-bincang generasi Z atau generasi milenial. Apa itu? Sebentar lagi saat sosialisasi BPGZ baru kami uraikan lebih lanjut. Kemudian prakarsa perubahan yang ingin kami wujudkan yaitu terwujudnya kegiatan podcast di sekolah yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar podcast, tetapi podcast yang mandiri, tetapi tetap bertanggung jawab. Kemandirian di sini adalah bagaimana siswa itu sendiri atau murid itu sendiri mulai dari merancang, melaksanakan sampai dia mengupload. Itu semua untuk murid, dari murid dan oleh murid. Analisis yang bisa kami berikan, yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Di sini muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan yang akan kami laksanakan. Pertanyaan itu yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan sekolah SMP Negeri 1 Pukuan sebagai lingkungan belajar? Mengingat Bapak Kepala Sekolah mempunyai ide bahwa SMP Negeri 1 Pukuan adalah Wiyata Mandala atau Taman Belajar, namanya Astina Pura. Bagaimana mewujudkan itu? Apa yang harus saya lakukan? Walaupun hal kecil tapi biar bisa mendukung. Nah, yang bisa saya lakukan atau yang bisa kami berdua lakukan adalah bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian seluruh stakeholder sekolah itu untuk mendiskusikan maksud dan tujuan dari program yang kami susun. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid khususnya dalam mengisi waktu luang. Selama ini kita mengenal di sekolah hanya PBM, ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler. Padahal di sela-sela itu lebih banyak lagi waktu luang yang dimiliki oleh anak-anak. Waktu luang inilah biasanya digunakan untuk istilah Balinya nutur atau bincang-bincang. Nah, bagaimana bincang-bincangnya ini bisa terarah dan bermanfaat, maka program ini kami lahirkan. Tindakan yang kami lakukan adalah bersama seluruh warga sekolah membicarakan ide dasar dari program podcast di BPGZ ini.
langkah selanjutnya adalah mengambil pelajaran. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kegiatan ini? Pertanyaan yang muncul adalah, siapakah orang yang bisa saya ajak untuk melaksanakan program ini? Jadi dalam berkegiatan di sekolah, kita tidak bisa secara sendiri saja, istilahnya satu orang unggul, tetapi yang kita bentuk adalah tim yang unggul. Jadi yang kita libatkan adalah seluruh warga sekolah. Namun demikian pasti ada koridor-koridor yang kita batasi dengan SK kepala sekolah. Artinya ada orang di posisi tepat untuk melaksanakan sesuatu yang tepat. Yang kedua, bagaimana dia bisa memahami konsep Taman Belajar Astinapura. Jadi setelah kita tunjuk orang, setelah kita pilih untuk bekerja sama dengan orang, maka kita perlu ada cara bagaimana dia bisa memahami ide munculnya Taman Belajar Astinapura. Ini kita tetap lakukan seperti langkah hari ini. Ini adalah langkah yang pertama, mensosialisasikan informasi mengenai konsep Taman Belajar Astinapura. Kemudian pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan ide dasar tadi, yaitu lingkungan belajar yang nyaman, lingkungan belajar yang menyenangkan. Maka aktivitas yang dilakukan adalah merancang kegiatan baik itu kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya. Selanjutnya, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung terwujudnya program tersebut? Sebenarnya program ini muncul bukan dadakan, tetapi program ini sudah ada sebelum dicetuskan, yaitu sudah ada podcast yang sudah terlaksana, namun belum maksimal pengorganisasiannya. Bagaimana editing videonya, bagaimana upload videonya, itu yang belum terlaksana. Kemudian keterampilan apa yang sudah dimiliki untuk mendukung gagasan tersebut. Nah, kebetulan kami di CGP bersama Bapak Wenarse sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana manajemen waktu, bagaimana melakukan coaching klinik, dan kepemimpinan. Itu modal dasar yang sudah kami miliki. Selanjutnya, menggali mimpi. Ini tidak bubuk, ya, tidak tidur, tetapi meraih mimpi. Nah, mimpi-mimpi yang kami miliki, pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa dibayangkan apabila kegiatan podcast ini sudah terwujud? Yang kami bayangkan adalah tercipta suasana atau lingkungan belajar yang nyaman. Di sebelah sana ada siswa bincang-bincang, di sebelah sini ada siswa bincang-bincang, ada pojok baca, ada orang bincang-bincang, tapi semuanya positif. Tidak ada yang memperbincangkan orang lain, tetapi memperbincangkan gagasan, merefleksikan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana perasaan kita bila podcast ini sudah terwujud atau program Taman Belajar Astinapura terwujud? Apabila ini sudah terwujud, maka setiap orang yang ada di SMP Negeri 1 Bukuan itu akan merasa senang dan bangga menjadi warga besar SMP Negeri 1 Bukuan. Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan di sekolah? Kalau ini sudah terwujud, hal-hal baru yang bisa terwujud di sekolah, satu, kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua, kita terbiasa untuk berdiskusi, tidak cepat tersinggung, kita bisa menghargai pendapat orang lain, keterbukaan, semua muncul profil pelajar Pancasilanya. Kemudian, apa sumber daya yang tersedia di sekolah untuk mempertahankan program ini bisa berlanjut? Kebetulan kami sudah melakukan analisis 7 aset sekolah, dan kebetulan juga luar biasanya SMP Negeri 1 Bukuan sudah memiliki secara mumpuni 7 aset yang ada di sekolah. Nah, bagaimana 7 aset di sekolah itu ada dan pemanfaatannya sebentar lagi akan diuraikan lebih lanjut, lebih detail oleh rekan kami Bapak Wayan Arswinata. Kemudian rencana, jabarkan rencana. Bagaimana rencana-rencana tadi, ide-ide tadi, idenya sudah bagus, tapi kalau tidak dijabarkan menjadi sebuah rencana aksi, maka ide itu hanyalah sebuah ide, tidak ada manfaatnya sama sekali. Untuk menjabarkan ide itu atau rencana itu, kami mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Yang pertama, apa langkah yang sederhana atau paling pertama yang bisa dilakukan? Jadi setelah muncul pertanyaan itu,
maka kami mengadakan sosialisasi pada hari ini. Setelah ini masih ada tahapan selanjutnya. Yang kedua, berapa lama target untuk mencapai tahap awal ini? Kami targetkan ini 1 bulan, tapi tidak sampai 1 bulan. Ini paling lama 2 minggu dari kemarin sudah terwujud hari ini sosialisasi. Kemudian apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung upaya atau usaha mencapai terrealisasinya tahapan ini? Untuk tercapainya realisasi sosialisasi ini, itu tahap pertamanya, kami menyusun program kerja, kemudian kami juga menyusun SK kegiatan, kami sudah menyusun SOP kegiatan, kami juga sudah menyusun tujuan program. Nanti saat sosialisasi BPGNZ, tujuan program akan diberikan lebih detail. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah ke tahap kegiatan selanjutnya. Jadi kegiatan tidak berjalan begitu saja, tapi kami melakukan dengan kegiatan yang terukur dengan cara melakukan refleksi setiap habis kegiatan. Jadi tidak menunggu berbulan-bulan, sehabis kegiatan kami akan melakukan refleksi. Lanjut. Selanjutnya eksekusi. Kapan eksekusi dilaksanakan? Bagaimana eksekusi itu dilakukan? Pertanyaan yang kami ajukan untuk diri kami sendiri yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembinaan podcast. Untuk pembinaan podcast ini kami sudah punya timnya, kami sudah membentuk tim sesuai dengan SK kepala sekolah. Maka pembinaan orang yang bertanggung jawab terhadap ini sesuai dengan SK. Sekali lagi kami tekankan bahwa dalam SK ini guru hanya sebagai pendamping saja, sementara siswa berperan aktif. Karena sesungguhnya program ini adalah program oleh siswa, dari siswa dan untuk siswa. Kemudian kapan rencana kegiatan dilaksanakan? Kegiatan efektif akan mulai berlangsung minggu depan, yaitu bulan April 2024 dengan alokasi waktu sebagai berikut. Untuk kegiatan pembinaan itu Sabtu dan Minggu. Setiap hari Sabtu dan Minggu tim podcast akan memberikan pembinaan. Kemudian perekaman podcast itu dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian editing dari video yang hasil rekaman itu pada hari Senin. Apabila sudah melewati SOP kegiatan, sudah bagus, maka barulah diupload di setiap hari Jumat. Dalam hal penguploadan ini kita bekerja sama dengan Bang Hoki sebagai sponsornya. Sebentar lagi beliaunya datang. Kemudian bagaimana alur publishing kegiatan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tidak kudu-kudunya bikin podcast lalu diupload, tidak. Karena kalau sudah diupload ke media massa, pengendaliannya susah sekali. Sebelum itu kita sesuaikan dengan SOP, sesuai dengan SK yang kita buat. Baik, demikian untuk sementara alur analisis bagian yang sudah kami susun untuk kegiatan podcast. Pasti ada salah, ada kurang. Oleh karena itu kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Tetap semangat, salam dan bahagia. Terima kasih. Waktu yang kembali. Demikian tadi pemaparan atau sosialisasi program bagian dari Bapak Nyoman Arianto. Selanjutnya pemetaan 7 aset oleh Bapak Wayan Arslaninato. Kepada Bapak, silakan. Baik Bapak Ibu, anak-anak OSIS yang Bapak banggakan, Bapak melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nyoman Arianto ya, terkait dengan 7 aset sebagai modal dasar kita dalam melaksanakan program yang nantinya akan Bapak paparkan satu persatu.
modal lingkungan, jadi sekolah kita dari segi lingkungan sudah sangat indah, asri, yang bisa nantinya digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan podcast nantinya. Jadi podcastnya tidak di dalam ruangan aslinya ini saja, tetapi bisa live di luar ruangan. Kemudian ada modal finansial, kemudian modal politik, dan modal agama serta budaya. Nah, itulah 7 aset yang ada di SMP Negeri 1 Bubuan. Nah, yang pertama modal manusia. Nah, sebenarnya di sini modal manusia utamanya itu adalah Bapak Kepala Sekolah anak-anak, ya Bapak Ibu juga. Jadi Bapak Kepala Sekolah kita adalah pengajar praktik di guru penggerak. Itu modal utama. Jadi beliau mempunyai ide yang banyak sekali terkait dengan pengembangan program-program yang ada di sekolah. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya yang termasuk modal manusia di sini adalah Bapak Ibu guru. Ya, jadi di situ ada 10 orang guru yang menguasai pembelajaran dengan berbasis digital. Kemudian asetnya dia sendiri dengan Pak Nyoman Arianto selaku calon guru penggerak yang nantinya akan terus menggerakkan mengembangkan sekolah kita. Kemudian ada dari pegawai dengan tenaga-tenaga yang handal, ya, yang masih muda yang bisa diajak untuk bekerjasama. Nah, di sini dilanjutkan dengan yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Ini langsung tadi ya. Di situ ada koordinator TU, ya. Itu hanya 1 PNS, sisanya kontrak dan pegawai honorer. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, di sini ada komite sekolah. Ya, jadi Bapak Komite selalu memberi dukungan dalam kegiatan program-program sekolah dan selalu kooperatif dalam mendukung kegiatan sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bapak Pengawas, ya, yang sekarang sudah pindah lagi, ya, sebagai Kabin SMP, ya, mungkin nanti kita tunggu saja. Beliau sebenarnya kemarin adalah fasilitator dari guru penggerak. Nah, beliau juga banyak memberikan ide saran terkait dengan kemajuan dan pengembangan sekolah kita. Selanjutnya di sini ada modal sosial, ya. Nah, jadi lingkungan sekolah kita ini dekat sekali pertama dengan puskesmas Bubuan, ya. Kalian sudah rasakan kemarin setiap hari Sabtu ada pembagian vitamin tambah darah. Kemudian pemeriksaan kesehatan, berat badan, timbang dan seterusnya. Itu salah satu aset sosialnya. Kemudian tampil dan proses tujuan, ya, dalam kegiatan EPNS kemarin, ya, dan KBP penanaman disiplin dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sekolah kita paling dekat dengan Camat Bubuan, ya. Kemarin bapaknya sebagai penggagas kegiatan pembuatan EUMC di sekolah kita. Kemudian yoga juga, ya, sayang sekali Pak Wirawannya sudah pindah lagi digantikan oleh camat yang baru. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kamu yang semestinya hadir hari ini, yaitu dari pihak Pak Hoki, ini yang selalu mensupport kegiatan kita dari ulang tahun, kemudian program itu, dan yang terakhir kemarin kerjasama kita dengan tabungan siswa dan beasiswa yang nanti akan diluncurkan pada bulan Agustus nanti, ya. Kemudian komite beserta masyarakat lainnya ini terjalin dengan sangat komunikatif. Nah, berikutnya ada modal fisik,
kita juga sudah bekerja sama dengan desa digital, kemudian rumah balai belajar Bali ya yang ada di Badungsel, kemudian di perpustakaan itu kemarin ada kegiatan cuklak juga. Nah itu perlu ditingkatkan lagi. Kemudian ruang OSIS kita sudah tersendiri, tidak kayak dulu lagi. Ruang UKS sudah nyaman juga di sana untuk menampung anak-anak yang dalam keadaan sakit atau tidak enak badannya. Selanjutnya ruang guru, ya itu posisinya sangat strategis ya ada di sentral. Kemudian ruang kepala sekolah juga nyaman, bersih, ruang TU, kantin. Nah ini kantin kita punya 2. Kemudian yang pentingnya adalah lahan parkir dan ya itu yang nantinya bisa mendukung ya kegiatan yang memerlukan dana karena kalian banyak parkir juga ya. Selanjutnya ada lapangan. Nah ini kita punya 3 halaman, depan, tengah, belakang. Kemudian lapangan olahraga juga lengkap sampai lapangan umum di atas itu bisa. Selanjutnya taman, kita masih punya taman yang asri ya, kemudian dengan tanaman yang rindang, bunga-bunganya indah, dan ada beberapa digunakan untuk praktek pembelajaran ya. Jaringan internet, kemudian alat praktek ya, lapangan olahraga seperti yang saya sampaikan tadi, dan aula serta ruang rapat istimewa ini yang nantinya salah satunya sudah ada alat atau sarana untuk kegiatan podcast tersebut. Untuk aset selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Iman Arito. Silakan Pak Iman. Baik, untuk melanjutkan 7 aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Bukuan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan. Selanjutnya tinggal aset lingkungan alam. Dari yang sudah disampaikan tadi, kira-kira ibu bapak guru dan anak-anak bangga tidak jadi warga SMP 1 Bukuan? Kalau bangga masa jawabnya pendek begitu. Bangga tidak? Bapak ibu guru bangga tidak? Di mana kita? Siapa kita? Dia bangga sekali menjadi warga SMP Negeri 1 Bukuan karena melihat perbandingan aset yang dimiliki oleh sekolah kita dengan sekolah lain. Walaupun secara umum pemerintah bilang sekolah itu tidak ada bedanya, tapi kenyataannya sekolah itu berbeda-beda karena asetnya yang berbeda-beda. Kalau bangunan sekolahnya hampir sama, ada ruang kantor, kemudian ada ruang kelas, itu tetap sama, tapi aset yang ada di dalamnya itu yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan kenapa kualitas dari sekolah itu kadang berbeda-beda. Kebetulan oleh pemerintah sudah dicanangkan program sekolah penggerak. Tujuannya itulah tadi, menyamaratakan atau paling tidak membuat sama. Kemudian aset selanjutnya yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Bukuan adalah aset lingkungan. Sekolah kita dari segi tempat itu 1 luas, yang kedua tamannya banyak, taman kelas ada, taman sekolah ada. Di lingkungan sekolah juga masih didukung oleh banyak hal. Ada kebun kopi Indo, kopi Robusta. Jadi kalau kita mau belajar tentang bagaimana kopi, tinggal ke lokasi saja sudah ada. Kemudian kita juga didukung oleh kawasan belajar seperti Badungsel, desa belajar, itu luar biasa sekali. Kemudian lingkungan kita ada sungainya, ada kemudian sawahnya ada, yang semuanya bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kemudian di lingkungan sekolah kita di SMP 1 Bukuan itu tanamannya banyak, sudah digerakkan kemarin memberikan nama pada tanaman, bahkan sudah lebih canggih lagi dengan menggunakan barcode. Cuma perlu dievaluasi bahwa barcode itu bisa kadaluarsa. Itu modal lingkungan. Selanjutnya adalah
modal data tadi ya. 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 Yang selanjutnya adalah modal finansial. Kalau sudah bicara finansial, ini pasti berkaitan dengan uang. Oke. Di sekolah kita di SMP Negeri 1 Bukuan, modal finansial lagi cukup untuk berkegiatan. Apa saja modal finansial tersebut? Dari pemerintah sudah memberikan dana BOS. Itu ada BOS reguler, kemudian ada BOS sekolah penggerak. Itu luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, sumber dana lain lagi, yaitu kantin sekolah. Di semester 1 kemarin, kantin sekolah sudah menyumbangkan dananya untuk sekolah, sudah memberikan kontribusinya, dan kita bisa mewujudkan kegiatan seperti sarapan bubur gratis, kemudian selanjutnya akan ada makan gratis. Itu untuk kantin sekolah. Kemudian ada sumber lain lagi di finansial, yaitu parkir motor. Ini juga sudah ada kontribusi kemarin di semester 1 sudah dilaporkan di RAK sekolah. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi, yaitu komite dan koperasi siswa. Jadi di SMP Negeri 1 Bukuan, anak-anak berkontribusi besar orang tuanya melalui sumbangan dana komite sukarela. Kemudian ada juga kegiatan koperasi siswa, di mana koperasi siswa ini menjembatani, memfasilitasi kebutuhan siswa, kebutuhan murid, kebutuhan guru. Sisa hasil usaha dari kegiatan koperasi siswa di semester 1 kemarin juga sudah masuk di laporan RAK sekolah. Selanjutnya, modal politik. Nah, untuk modal politik di sekolah kita juga luar biasa. Oke, luar biasanya seperti apa? Yang pertama, kebijakan. Bapak kepala sekolah kita kebetulan pemimpin yang bagus, seorang pengajar praktek di guru penggerak, wawasan, idenya, gagasannya luar biasa, sehingga ketika ada perubahan-perubahan yang kami usulkan dengan cepat bisa ditanggapi. Jadi itu adalah kebijakan dari kepala sekolah. Modal politik yang lain lagi adalah kerjasama dengan Polsek, kerjasama dengan Puskesmas. Itu sudah kita lakukan seperti yang diuraikan oleh Pak Wayan tadi. Selamat pagi Bapak, silakan. Ampun Bapak yang berada di bawah, terima kasih sudah hadir. Materi yang lanjutkan. Kemudian modal yang berikutnya di SMP Negeri 1 Bukuan ada modal agama dan budaya. Kalau kita bisa memanage dengan baik, keberagaman agama menjadi aset. Tetapi ketika misalnya hal itu tidak bisa dikondisikan dengan baik, maka bisa jadi bukan aset. Nah, kebetulan di SMP Negeri 1 Bukuan, modal agama dan budaya terkoordinasi dengan baik di sekolah kita, di lingkungan sekitar sekolah kita itu banyak ada, mulai ada pura, ada masjid, ada gereja, bahkan ada wihara. Di sana ada bulan tidurnya. Itu aset yang luar biasa sekali. Nah, dari modal agama dan budaya ini, sekolah SMP Negeri 1 Bukuan di tahun 2024 berencana melaksanakan yang namanya pentas seni budaya. Ini sudah digagas, sudah berlangsung dengan program P5 sekolah, dan sampai saat ini sudah berlangsung. Untuk festivalnya nanti saat kenaikan kelas. Kemudian saat 17 Agustusan akan kita tampilkan hasil karya anak-anak semuanya. Demikian sudah 7 aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Bukuan yang luar biasa sekali, yang menyebabkan kegiatan-kegiatan kita di sekolah bisa terkolaborasi dengan baik. Bangga menjadi SMP Negeri 1 Bukuan. Siapa kita? Sensa. Di mana kita? Sensa. Sensa. Tepuk tangan untuk kita semua. Waktu
BB Genset di SMP Negeri 1 Puan sekaligus sebagai sponsor dalam kegiatan SMP Negeri 1 Puan. Beri aplaus untuk pihak termohon. Selanjutnya kami langsung ke sosialisasi program BB Genset. Dari tadi ngomongnya BB Genset saja. Bahkan dibilang ada generasi Y gitu kan. Ibu bapak guru di sini yang lihat semuanya guru muda. Semuanya guru muda. Kenapa guru muda? Pak, usianya Pak Yanto sekarang berapa? Kalau di tempat-tempat paling berapa? Kalau dari usia 50-an nah, usia 50 kok dibilang muda Pak, padahal kategori muda itu palingan 20-30 tahun. Yang dimaksud dengan muda ini adalah usianya tua tapi mau belajar, itu guru muda. Sedangkan usia muda tidak mau belajar, itu adalah guru tua. Tepuk tangan untuk guru tua. Jadi yang sudah hadir di sini, yang yakin sudah mau belajar, makanya semuanya adalah guru muda, termasuk guru-guru yang dulu umur yang luar biasa sekali, masuk kategori guru muda juga. Jangan berkecil hati, sama kita juga putih semir-semir sekali-sekali. Untuk program BB Genset itu adalah program podcast bincang-bincang generasi Z. Ide dasar dari hal ini atau yang melandasi program ini adalah satu, kemajuan teknologi, bahwa apapun saat ini itu kita menggunakan teknologi dalam publikasinya. Yang kedua, waktu luang dan lingkungan sekolah kita. Di sekolah kita luas sekali dan tidak mungkin rasanya guru mengontrol semua detail halaman sekolah. Di tempat-tempat tertentu ada guru, ada siswa bisa melakukan bincang-bincang. Nah, bagaimana bincang-bincangnya ini biar positif? Disinilah mulai muncul pembibitan, pembentukan, pengembangan yang namanya bincang-bincang generasi Z. Kalau dari sini kita sudah bentuk namanya bincang-bincang yang positif, walaupun mereka tidak terekspos, tidak terekam, tetapi bincang-bincangnya di sudut-sudut sekolah, di lingkungan-lingkungan sekolah itu menjadi hal yang positif. Seperti pepatah mengatakan, orang biasa itu membicarakan gagasan orang lain, orang pintar itu membentuk gagasannya sendiri. Itu yang akan kita harapkan terjadi. Nah, bagaimana program BB Genset ini lebih lanjut akan diuraikan oleh rekan kami, Bapak Bayan Arzawinate. Kepada Bapak Bayan, kami mohon untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Iman. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian apresiasi yang luar biasa juga tadi dari Bapak Ibu guru, dari siswa, kemudian dari undangan dalam hal ini Hoki PNI. Terus terang saja pikiran kami tidak sejauh itu seperti yang disampaikan oleh Pak Iman tadi. Ternyata program kami ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jo tadi, bahwasanya sudah ada gedungnya. Nah, ini tentunya menjadi kolaborasi nantinya. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan dan Bapak Kepala Sekolah, Pak Budi, yang langsung saja dari tadi berbicara BB Genset itu apa sih? Walaupun tadi sebenarnya sudah dibilang bincang-bincang generasi Z kan seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi ini untuk program BB Genset ini dia termasuk ke kurikuler, kemudian jenjang kelas yang menjadi target nantinya itu adalah siswa kelas 8 ya. Kenapa di kelas 8? Karena dia sudah memiliki kemampuan yang lebih ya. Kalau di kelas 7 masih malu-malu ya. Kemudian kalau kelas 9 nanti waktunya banyak disita untuk kegiatan persiapan ujian dan seterusnya. Jadi ini fokusnya nanti di kelas 8. Selanjutnya untuk latar belakang seperti yang disampaikan tadi, di sini
Selanjutnya tujuan, nah ini tadi disampaikan oleh atau ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah pada waktu kami mengajukan proposal, apa sih tujuannya gitu ya. Tujuan dari alasan memilih program BBGZ ini yang pertama menumbuhkan kemampuan dalam pengelolaan sebuah program, ya. Kemudian meningkatkan public speaking murid yang disampaikan oleh Ibu Dana tadi luar biasa. Kemudian menyediakan ruang kreativitas untuk mengembangkan potensi daripada siswa itu sendiri. Selanjutnya ini yang juga tadi disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah, bagaimana relevansi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dari ke-7 profil itu semuanya masuk di sini, ya. Dari ke-6 maksudnya. Yang pertama ada kebinekaan global, ya. Untuk di kebinekaan global di sini ada topik-topik yang nantinya dibicarakan mengenai isu-isu global dunia seperti peperangan yang kemarin mungkin terjadi di Israel tersebut bisa diangkat, kemudian isu yang beredar di sekolah. Kalau itu tadi terlalu jauh, ya kita pakai isu-isu yang ada di sekolah. Selanjutnya untuk yang di beriman dan bertakwa, di sini dalam menuliskan skripnya, jadi murid mengasah akhlak mulianya bagaimana memperlakukan orang lain, dalam hal ini nanti sebagai narasumbernya siapa, dengan mulia. Kemudian mandirinya siswa di sini mencari informasi mengenai narasumber, ya, atau materi yang akan dibahas sampai pada proses editing yang dilakukan secara mandiri. Kemudian untuk yang dimensi gotong royongnya, ya, murid bergotong royong mengerjakan sebuah video, ya, yang sebagai host siapa, nanti narasumbernya siapa, dan editornya siapa. Ini memerlukan kolaborasi. Kemudian berlaku kritis, diperlukan kemampuan berlaku kritis dalam menjawab pertanyaan dan membuat kesimpulan pada waktu kegiatan BBGZ itu berlangsung. Kemudian untuk kreatifnya di sini mengasah kreativitas murid dalam menjawab pertanyaan, mengembangkan kalimat dalam pertanyaan sampai kreativitas dalam edit video. Nah, jadi apapun yang kami rencanakan di sini terkait dengan program BBGZ ini selalu berdampak kepada siswa, kemampuan lebih kepada siswa untuk mengembangkan potensinya. Kami selaku guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Selanjutnya apa sih BBGZ? Nah, ini sudah tadi sepintas disampaikan, yaitu adalah sebuah program podcast yang merupakan ruang, ya, bagi murid melaksanakan bincang-bincang tentang berbagai hal sebagai upaya peningkatan kompetensinya dalam mewujudkan generasi emas. Nah, ini yang sudah disampaikan, ditanyakan tadi oleh Pak Dewa, ya, terkait dengan kegiatan BBGZ tersebut. Nah, kemudian BBGZ itu akronim dari bincang-bincang generasi Z. Kalau tadi bukan generasi Y, kalau dia mungkin generasi X, ya, dengan Pak Iman, ya, generasi A. Kalau A baru 2 kan. Oke, nah itu selanjutnya teknis pelaksanaannya. Jadi program ini dirancang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Ini sesuai dengan bakja yang sudah dibuat tadi oleh Pak Nyoman dengan kami berdua. Untuk pelatihannya itu Sabtu Minggu, kemudian hari Selasa dan Kamisnya itu podcast. Selanjutnya hari Senin untuk editing video dan Jumat untuk publikasi. Nah, jadi untuk publikasi ini kami sangat tertarik tadi karena media sosial itu banyak, ada TikTok, di Facebook bisa, di Instagram juga. Nah, ini untuk meningkatkan follower atau pengikutnya nanti, gitu ya. Ini luar biasa sebagai ajang promosi sekolah juga. Kemudian kelompok siswa yang memilih strategi podcast diberikan kesempatan untuk tampil secara bergiliran dengan menggunakan narasumber baik dari kalangan siswa, guru, orang tua murid, atau masyarakat nantinya. Jadi narasumbernya beraneka ragam di situ. Kemudian terkait dengan topik yang menarik nantinya. Kemudian podcast dapat mencakup berita di seputar sekolah, ya, terkait dengan pelajaran. Kemudian komunitas seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, komennya itu masuk ke situ, dan isu-isu lain yang sedang berkembang.
yang dimiliki sekolah terkait dengan kegiatan BPGC ini. Yang pertama adalah aset sumber daya manusia. Di sini ada guru dan siswa yang mahir dalam membuat konten. Ya, mungkin Bapak Ibu guru, kalau yang membuat konten kayaknya Bu Sri Darmayanti pernah bikin konten di TikTok. Kalau dia agak lebih ya. Kalau video-video pembelajaran, ya kalau hanya di TikTok itu masih harus belajar lagi. Ya, kemudian mungkin di sana nanti bisa bantu di situ. Ya, karena dia sekat yang satukan dengan Prarianto ya. Kemudian yang kedua yaitu alat seperti kamera dan mikrofon yang memadai. Jadi sementara ini alat podcastnya ada yang di ruang Cina di pojok itu, ya nanti dilengkapi dengan kamera. Kalau kamera handphone saja sudah bagus ya. Oke, nanti dianggarkan ke konsarannya biar kameranya yang lebih bagus dipakai ya. Kemudian pemandangan indah di beberapa sudut sekolah. Jadi podcastnya nanti tidak hanya di ruangan ini saja menuntun ya. Di sekolah kita ada taman-taman, ada tempat duduk, ada meja bundar dari bus itu ya yang sudah dicat warna-warni, mungkin layak ya di lingkungan. Nah seperti itu. Selanjutnya terkait dengan program ini, materinya akan dilanjutkan oleh Pak Nyoman terkait dengan karakteristik lingkungan yang dikembangkan dalam BPGC. Untuk itu waktu disediakan. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Pak Wayan untuk izin melanjutkan. Di program BPGC yang sudah diuraikan tadi, ada karakteristik lingkungan yang ingin kami kembangkan, yaitu yang pertama lingkungan positif, bahwa dengan kegiatan podcast ini di sekolah kita tidak lagi bincang-bincangnya yang negatif seperti saran Bapak Guru sekarang, tapi bincang-bincangnya mengarah ke hal yang positif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berrelasi dan berinteraksi sosial. Jadi ngomong dengan siapapun kita, karena sudah terlatih untuk menjadi pendengar yang aktif dan responsibel, maka hal itu bisa kita wujudkan. Kemudian yang ketiga, keterampilan pencapaian tujuan. Jadi kalau kita mau ngomong atau ngobrol dengan siapa, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana tujuan itu bisa dicapai? Di program BPGC inilah anak-anak mulai dilatih. Termasuk ibu bapak guru sebelum menjadi pelatih pasti akan dilatih lagi. Nah itu mengenai karakteristik lingkungan yang ingin dikembangkan. Kemudian selanjutnya adalah memahami kekuatan diri. Jadi dalam kegiatan podcast, sebelah mana kita harus terjun, di bidang apa kita harus aktif, sesuaikan dengan potensi diri. Artinya kalau kita kegemaran kita adalah di olahraga, maka angkatlah topik di bidang olahraga sehingga antara host dengan yang mau kita tanyakan ke narasumber agak nyambung. Okay. Selanjutnya wawasan dan visi. Sama halnya seperti tadi, ketika kita sudah bergerak di sektor kita sendiri, di hobi kita sendiri, maka sedikit tidak wawasan dan visi yang ingin kita bangun itu sudah lebih mumpuni dibandingkan dengan hal yang baru sekali. Tidak lepas yang terakhir yaitu keaktifan murid, bahwa dalam program BPGC ini seperti yang sudah kami sampaikan tadi, seluruh program, seluruh kegiatan dirancang oleh, dari, dan untuk murid. Jadi murid memiliki program, murid melaksanakan program, murid memilih program, dan murid memutuskan program. Yang bahasa kerennya sekarang disebut dengan nama agency student. Itu mengenai program dari BPGC. Mudah-mudahan program ini ada manfaatnya, sosialisasi ini mengetuk hati ibu bapak semuanya, murid-murid juga, kemudian para donatur, pihak ketiga, sponsor, sehingga program ini bisa berlangsung. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang program baru yang kita luncurkan, namanya BPGC. Kami dari CGP berdua dengan Pak Wayan Nasir sudah barang tentu ada kekurangan dalam hal penyampaian, baik salah kata, salah ucap maupun salah tingkah. Kami tidak lupa mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian ibu bapak semua dan murid-murid. Waktu yang kembalikan. Selamat siang.
sosialisasi program yang berdampak positif pada siswa dari calon guru penggerak. Semoga program ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan dari semua warga sekolah. Siang hari makan kuaci.